latar belakang kemunculan suluk dan pripun isinipun serat suluk Pawèstri Samariyah mungkin hari ini akan dibedah, akan diwedar oleh Mas Rendra Agusta dari komunitas Serada Salah. Dan untuk waktunya dan kesempatan perbincangan kali ini kita silakan Mas Rendra menyampaikan beberapa materi yang sudah dipersiapkan. Monggo Mas Rendra. Oke, terima kasih Mas Franky. Selamat sore teman-teman, sudah bergabung di diskusi rutin ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung di diskusi rutin, ini adalah kegiatan bulanan. Jadi setiap bulan nanti kita akan ada diskusi seperti ini dan mengambil tema-tema yang ya kurang lebih akan membincangkan hal-hal sederhana terkait dunia pernaskahan. Nah, sore ini kita mengambil tema suluk serat Pawèstri Samariyah ya. Jadi itu adalah sebuah naskah yang sebenarnya cukup terkenal bagi teman-teman yang belajar biologi, tapi bagi teman-teman yang baru saja mengenal kesusastraan Jawa, terutama sastra Jawa abad 20 awal begitu, mungkin baru pertama kali mendengar serat suluk Pawèstri Samariyah. Nah, mungkin saatnya ada di buku ya. Saya lanjut. Saya tidak akan menjelaskan semuanya ya. Kita nanti lebih banyak ke tanya jawab aja dan sedikit flashback begitu ya untuk membincangkan ya, biasanya yang ada di dalam suaranya tidak terdengar. Mungkin sinyalnya Mas. Sinyal ya. Oh ya. Ya tapi aman ya, aman. Nah, pada umumnya kesusastraan Jawa itu hanya berpacu pada 3 sistem teologis besar begitu ya. Jadi misalkan kita membincangkan kesusastraan Jawa kuna, praktis kita belajar Hindu dan Buddha begitu. Kemudian ketika kita belajar sastra Jawa klasik, Surakarta dan Mataram Islam, praktis kita belajar tentang keislaman itu sendiri. Jadi itu yang umum terjadi dan mungkin banyak dipahami teman-teman. Sebenarnya di luar itu ada naskah-naskah yang lain ya, termasuk yang akan kita perbincangkan sore ini. Beberapa waktu lalu kita membuat polling begitu, terus ada beberapa yang menyarankan untuk membahas terkait dengan Tionghoa karena euforianya kita menjemput tahun baru Imlek dan menjemput masa Prapaskah ya. Jadi dalam teman-teman yang beragama Kristiani, mereka sedang merayakan kegiatan Prapaskah ini. Nah, akhirnya mungkin kita ngambil sebuah naskah yang bisa saja teman-teman belum pernah mendengarnya atau mungkin baru sekarang, seperti Mas Franky tadi, ternyata serat suluk juga ada di dalam kasanah kesusastraan Jawa. Dalam hal ini sastra Jawa yang bernuansa Kristenan gitu ya. Lanjut Mas Kuko. Jadi serat suluk Pawèstri Samariyah itu dari judulnya memang ini ya, jadi memang judulnya adalah serat suluk begitu. Ini pastinya tidak pasti terlepas dari keberadaan ini. Naskah ini adalah naskah cetak ya, kemudian ditulis di awal abad
ke-20. Jadi sudah tahun 1900-an begitu. Nah, Serat Suluk Pawesi Samaria ini memang ini ya salah satu naskah yang bernuansa kekristenan di mana dia diberi judul Suluk. Saya tidak tahu persis ya kenapa naskah ini diberi judul Suluk, tetapi mungkin begitu ya, mungkin penghayatan spiritual di Jawa pada masa itu disebut dengan sastra Suluk ya. Kita mengenal beberapa naskah Suluk yang lain, misalkan Suluk Marang Sumirang, kemudian Centini ya, Suluk Tambang Raras begitu. Jadi itu teks-teks yang sebenarnya di balik cerita itu membicarakan jalan spiritualitas gitu masyarakat Jawa. Umumnya adalah spiritualitas keislaman. Jadi kalau kita mengenal misalkan Suluk Tambang Raras itu Centini itu bercerita tentang bagaimana perjalanan masyarakat Jawa yang mencari apa ya, semacam perjalanan spiritual ya. Dia tokoh ini dia menjalani hidup dan menemukan spiritual keislaman. Nah, Suluk Pawesi Samaria sepertinya juga seperti itu. Jadi narasinya hampir mendekati dengan suluk-suluk yang lain adalah bernafaskan spiritualitas atau dekat dengan teologi, tetapi secara khusus serat Suluk Pawesi Samaria adalah bernafaskan kekristenan Jawa. Nah, serat Suluk Pawesi Samaria ini ditulis oleh Si Xiachong. Saya tidak punya data banyak tentang siapa beliau ini begitu. Jadi ya saya pikir beliau adalah seorang Tionghoa yang tinggal di Surakarta, dan ini juga terkait dengan Bapak Si Xiachong ini. Jadi penerbitnya. Jadi penulis dan terutama yang penerbit ini ya Bapak Si Xiachong ini adalah orang yang sangat terkenal dalam sejarah kekristenan di Surakarta karena beberapa jasa beliau. Nah, naskah ini ditulis tahun 1923. Beberapa orang meyakini ada draft manuskripnya sebelum naik cetak menjadi naskah ini cetak begitu. Kemudian naskah ini diterbitkan terus cukup banyak ya, kita bisa menjumpainya di beberapa penyimpanan ya, misalkan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, kemudian di Surakarta kita bisa main ke Yayasan Sastra Lestari, itu naskah ini ada di sana gitu. Jadi teman-teman yang pengen lihat bentuk fisiknya dari naskah ini bisa berkunjung ke Universitas Indonesia atau Yayasan Sastra. Selain itu secara digital sepertinya Wikipedia atau Yayasan Sastra sudah mengalih aksarakan gitu. Jadi itu bisa dibaca langsung dan didalami itu. Dan penelitian terkait Suluk Pawesi Samaria juga sudah dilakukan ya secara filologis oleh Bapak Danu Pio itu Balai Bahasa. Kemudian beberapa tulisan lainnya tentang sinkretik dan kerajaan kultural itu juga ada di beberapa jurnal. Jadi saya pikir naskah ini cukup menarik dan sebenarnya masih perlu dikaji lagi secara khusus tentang ruang kultural lahirnya naskah ini. Lanjut. Jadi naskah ini pada pupuh pertama di podo ketiga itu ada manggala ya, dan pinengetan untuk dinulis Nujueng Jumah Kliwon tanggalnya ping 21 wulane Sawal mungso sedeku wukune 3 ingkang waris yang berjalan tanggap pintu Senggoro Jimawal tahunnya Jimawal sengkalane Tinran Gunung Totong Ngesti Gusti. Jadi kira-kira ini dibuat pada tanggal 1923. Jadi naskah ini memang benar-benar dibuat pada awal abad ke-20. Nah,
dari dating tahun ini kita bisa melihat ya bahwa naskah-naskah kekristenan yang ada di Surakarta maupun dalam kesusastraan Jawa ya pada umumnya itu sangat sedikit begitu. Dan naskah sebelumnya misalkan kita bisa melihat dalam teks ya karangan Ronggowarsito misalkan Serat Paramayoga gitu. Nah, dalam teks Paramayoga itu kita bisa melihat kesusastraan Jawa bernafas kekristenan misalkan peristiwa Bathara Guru yang melihat kelahiran Nabi Isa, kemudian dia menjelek-jelekan Nabi Isa dan Bathara Guru itu menerima apa ya semacam walat gitu ya, dia kualat gitu terus disotke ya, dikutuk gitu, menerima kutukan karena dia menjelek-jelekan kelahiran Isa. Nah, teks Paramayoga ini juga nanti ada kemungkinan diturunkan dalam teks berikutnya anonim, itu judulnya Diamo Sastro. Jadi itu semacam ringkasannya Paramayoga gitu, tentang bagaimana orang Jawa memaknai ruang-ruang teologis kekristenan dan Hindu ya. Bathara Guru ini dekat dengan tradisi Hindu dan Nabi Isa ini dekat dengan tradisi Abrahamik ya. Nah, tetapi kita tidak begitu yakin ya apakah Ronggowarsito itu menulis Paramayoga ini yang dimaksud Nabi Isa dalam tradisi keislaman atau kekristenan, tapi kita meyakini bahwa Serat Paramayoga lahir dalam tradisi teologis Abrahamik. Jadi tentang Nabi Isa yang mempunyai apa ya kekuatan itu sebagai orang yang lahir dan dia mampu membuat kutukan terhadap Bathara Guru itu. Nah, teman-teman bisa baca di Serat Paramayoga. Nah, ada juga naskah lain tentang kekristenan sebelum ini juga anonim ya, misalkan Serat Suksmololono. Serat Suksmololono itu juga mengisahkan bagaimana perjalanan Sukma itu mengembara dan di situ kita bisa melihat tradisi kekristenan di dalam naskah juga naskah Solo ini. Tetapi lagi-lagi itu tidak begitu jelas apakah yang dimaksud dengan Nabi Isa di situ adalah Nabi Isa dalam tradisi kekristenan atau Nabi Isa dalam tradisi keislaman atau Nabi Isa dalam tradisi Yahudi misalkan. Tetapi lagi-lagi itu semua masih dalam lingkup teologis Abrahamik. Nah, yang menarik dari awal abad ke-20 ini, Nabi Isa benar-benar dalam penyebutan naskah Kristen awal abad 20 itu benar-benar Nabi Isa ditunjukkan bahwa ini masuk ke arah sastra dengan lingkup Kristen. Lanjut. Nah, ini mengapa gitu? Kenapa kok ada naskah kekristenan ya di Surakarta? Itu nggak lepas dari ruang kultural yang terjadi di Surakarta. Kita dalam sejarah kekristenan ya itu bisa dibaca di banyak buku ya, di misalkan penelitian historia Kristen di Indonesia, kemudian Bapak Jending ing Tanah Jawi itu sangat detail gitu ya, mengisahkan bagaimana kedatangan para misi maupun jending. Jadi baik dari Katolik dengan misinya, kemudian Kristenan dengan jendingnya, itu dia datang. Setidaknya tercatat ketika ada VOC ya, perdagangan multinasional yang ada di Jawa pada waktu itu, dia mengirimkan 254 pendeta dan 800 pelayan orang sakit begitu. Nah, catatan ini tidak begitu banyak ya, cuma disebutkan ada sekian pendeta yang datang ke Jawa atau mungkin wilayah Nusantara. Secara khusus memang Jawa ya. Di situ dia kemudian tidak banyak siapa yang dikirim, lembaga apa yang menaunginya, tetapi praktis itu masyarakat Belanda. Kemudian pada masa kedatangannya Raffles ya ke Jawa, peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris itu adalah masa-masa gemilang bagi kekristenan, karena London Missionary Society itu dia mengirimkan
sekelompok penginjil gitu, dan dia bekerja sama dengan penginjil Zending ya, Netherlands Zendeling Genootschap sebelumnya. Jadi di masa ini memang seluruh wilayah Nusantara, terutama Jawa dan Timur ya, maksudnya Maluku, kemudian Papua, kemudian Nusa Tenggara Timur itu benar-benar mengalami masa keemasan. Penginjilan ada di mana-mana, kemudian mempengaruhi banyak sekali kebudayaan. Nah, tetapi setelah Raffles meninggalkan Jawa, ya, kemudian Jawa diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, lahirlah banyak peraturan lagi. Peraturan ini salah satunya tentang pengaturan izin misi. Jadi pekabaran Injil itu, pekabaran kekristenan itu tidak sebebas ketika pekabaran Injil pada masa Raffles. Jadi itu mengalami surut gitu. Nah, itu sampai dengan tahun 1854 ya, tentang terkait dengan alih-alih tentang misi itu harus terakomodir gitu, tercatat terakomodir, ada izinnya. Nah, pemerintahan Hindia Belanda wajib menyelenggarakan pembiayaan atas misi itu. Nah, itu semua juga akhirnya menghambat ya peristiwa penginjilan di Nusantara, khususnya Jawa itu menurun, gitu, tidak begitu banyak. Kemudian lanjut tuh, pada masa-masa abad 19 ini lahirlah kegiatan penginjilan pada ruang-ruang kecil gitu. Jadi dia hanya sisa-sisa dari penginjilannya Raffles dalam komunitas-komunitas yang sangat kecil dan umumnya hanya ada di kota-kota besar. Kemudian itu berhenti total ketika Perang Diponegoro. Jadi Perang Diponegoro itu menghentikan banyak kegiatan kekristenan. Atau mungkin masih ada ya komunitas kecil-kecil ini, karena memang kemudian hari begitu ya, setelah Perang Diponegoro selesai, kemudian penataan ulang tahun 1830, kemudian reforma agraria 1870, itu akhirnya kelompok-kelompok kecil ini ternyata ditemukan kembali begitu ya dalam rombongannya Kiai Sadra. Ya, Kiai Sadra ini orang yang sangat terkenal ya di Jawa. Kita nggak bisa bicara tentang kekristenan tanpa membicarakan Kiai Sadra dan Kiai Tunggul Wulung di Jawa. Jadi seorang tokoh kekristenan, dan dia berada di Purworejo, kemudian Tunggul Wulung ada di sekitar Pati gitu. Kemudian itu ada kelompok-kelompok kecil gitu yang terpisah di sekitar Surakarta ya. Jadi saya tidak tahu apakah ini dekat dengan wilayah perkebunan. Saya tidak tahu ya, mungkin teman-teman tahu daerah ini, namanya Birit dan Mawen di Klaten. Di arsip hanya tercatat di bawah Pajang, Negara Agung Pajang ya, karena Klaten di bawah Negara Agung Pajang, di bawah Keraton Surakarta. Itu ada dua kelompok kecil begitu tentang kekristenan yang ada di Surakarta. Nah, sebenarnya sejak zaman mungkin masa-masa ini ya, masa-masa awal sekali pemerintahan Mataram Islam, daerah Vosstelanden itu, daerah kerajaan itu, jadi kota negara dengan negara pengapitnya, Negara Agung Penumpingnya, Penumping dan Panekarnya itu adalah bagian dari negara kerajaan Surakarta, yang kemudian hari jadi Surakarta dan Yogyakarta. Itu negara yang sangat dalam tanda kutip haram gitu, tanah yang haram untuk penginjilan. Bahkan itu ditegaskan kembali oleh Sunan Pakubuwono ke-10 pada akhir abad ke-19, bahwa Surakarta ya, terutama Kutonegoro Surakarta itu tidak boleh ada pengabaran Injil. Tapi di kantong-kantong kecil begitu, masyarakat di kanan kirinya itu masih ada kelompok-kelompok kecil begitu. Nah, ini saya pikir ruang-ruang sosiologis yang menarik diamati ya, dan kita bisa melihat mengapa karya sastra kekristenan tidak muncul ya di abad 19 gitu. Jadi di abad 19 itu sama sekali sampai hari ini kita jarang menemukan
ruang-ruang kekristenan dalam karya sastra. Mungkin ada dalam bentuk kesenian atau arsitektur iya, tapi dalam karya sastra itu mungkin ya tadi hanya Paramayogo, Suksmolono, Diamo Sastro dan lain-lain. Lanjut. Nah, kemudian beberapa kegiatan itu lahir dari lagi-lagi dari negara penumping ya. Misalkan tahun 1895 Scorer ini tokoh penting di Purworejo ya. Dia melakukan pekabaran Injil tersembunyi begitu melalui praktek medis, dan dia akhirnya berpindah dari Purworejo ke Surakarta. Jadi dia masuk ke Surakarta membuat praktek medis, dan di situ secara tersembunyi orang-orang yang menjadi pasien beliau itu Scorer ini akhirnya itu menjadi jemaat mula-mula gitu, jemaat awal kekristenan di Surakarta, di kota negara Surakarta, di tengah kota Surakarta. Ya kawasannya memang sekitar Gemblekan ya. Nah, saya tidak tahu kenapa Gemblekan, mungkin karena daerah itu daerah yang cukup ramai sampai hari ini kan daerah Gemblekan cukup ramai karena transit dari Bengawan, kemudian Keraton dan orang-orang timur jauh itu ada di sekitar Gemblekan, Pasar Kliwon dan seterusnya. Nah, di situ kemudian Dr. Scorer ini tertangkap gitu ya. Jadi dilaporkan oleh mata-mata Pakubuwono ke-10 atau PB Pakubuwono 10 melaporkan itu kepada residen dan menyuruh kalau harus pulang gitu. Ya harus dipulangkan ke Purworejo gitu dari Surakarta. Jadi praktek itu harus dihentikan. Jadi ini masa-masa transisi yang sangat penting lagi-lagi Sunan Pakubuwono 10 masih keras sekali gitu ya. Daerah Kutanegara harus karena ini wilayah sistem kerajaan Islam yang secara kenegaraan dibangun atas nama pendasaran keislaman, dia agak kurang sreg jika ada komunitas, terutama komunitas pribumi yang atau masyarakat di bawah pemerintah Surakarta yang memeluk agama non-Islam. Nah, itu titik paling keras ya. Jadi ini pukulan paling keras. Jadi setelah Pakubuwono 10 ini benar-benar kuat sekali begitu membuat peraturan-peraturan. Tapi zaman berubah ya. Zaman berubah, lanjut. Pada masa-masa berikutnya ada rombongan lain. Tadi kita misi itu berangkat dari Belanda, kemudian ada yang dari Inggris, gitu. Kemudian ada sinode gerakan pekabaran ini juga dari Utrecht yang dia memutuskan untuk Surakarta ini sebagai wilayah kerjanya, wilayah penginjilan, sasaran untuk pekabaran Injil, dan 5 tahun setelah sinode reformer dari Utrecht ini dia berhasil begitu meyakinkan Gubernur Jenderal Belanda, kemudian Sunan Pakubuwono 10 sendiri, terus kemudian Mangkunegoro itu memperbolehkan dia dengan segala macam lobbying politik dan lain-lain, ya pasti ada kesepakatan lain-lain, terutama pada tahun-tahun ini yang dilakukan oleh sinode ini adalah ruang pendidikan yang awalnya kekristenan itu dibangun karena ruang-ruang medis begitu, kemudian tahun 1910 ini ruang pendidikan. Nah, salah satu tokoh yang terkenal adalah Anthony van Endelin. Ini orang yang dari sinode reformer itu yang paling berpengaruh ya pada awal-awal masa diizinkannya kembali gitu pekabaran Injil di Surakarta. Nah, masyarakat yang menerima kekristenan ya masuk ke Kristen itu paling banyak awalnya memang orang Eropa, kemudian orang Tionghoa dan masyarakat Jawa yang biasanya dekat dengan masyarakat Eropa. Jadi misalkan pegawai begitu ya, pegawai kolonial Belanda yang dia pribumi, kemudian tenaga administrator Belanda begitu, dia adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintah kolonial. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, misalkan petani begitu, dia jarang sekali
terdata sebagai masyarakat Kristen Surakarta mulai. Kemudian lanjut. Nah, inilah yang menarik ya. Jadi si tadi Van Andel tadi adalah orang yang pertama kali bahkan diizinkan untuk membuat gereja paling awal di Surakarta tanggal 30 April 1916 dia membangun gereja Margoyudan. Nah, salah satu dari orang-orang jemaat pertamanya Van Andel adalah si Xiao Chong ini. Si Xiao Chong ini adalah orang Tionghoa, dia berbisnis di ruang percetakan dan perdagangan. Kemudian dia setidaknya menerbitkannya. Penulisnya mungkin bisa orang lain, seperti Suluk Pawesi Sampara ditulis oleh orang lain, tapi diterbitkan oleh Bapak Xi Chong ini. Nah, dalam beberapa naskah sejarah pembangunan gereja Margoyudan di Surakarta, beliau ini tercatat gitu sebagai penatua yang ikut mendirikan GKJ Margoyudan gitu, atau pada waktu itu belum bernama GKJ ya, masih Pasamuan Kristen Jawi Reformat Margoyudan di Surakarta. Nah, beliau ini menerbitkan 2 buku yang terlacak, mungkin teman-teman nanti bisa menambahi, itu Suluk Serat Pawesi Samaria dan Serat Kawruh Kebatin. Ini menjelang akhir ya, jadi nanti masa-masa sebenarnya pada tahun 1930-an ini kan Belanda mengalami resesi ekonomi ya di seluruh Indonesia, seluruh tanah jajahannya. Kemudian pada masa ini juga peranan dari Zending di Surakarta atau misi di Surakarta itu mengalami kemunduran juga. Akhirnya orang-orang yang lebih aktif di dunia kekristenan itu justru malah orang-orang Tionghoa dan masyarakat Jawa itu sendiri. Nah, GKJ Margoyudan Solo itu didirikan oleh Pak Penatua Masyarakat Jawa dan Pak Xiao Chong. Salah satu alasannya adalah pada waktu itu Pasamuan Jawi ya di Surakarta itu banyak didominasi dengan menggunakan bahasa Jawa, dan akhirnya ada beberapa pembangunan gereja lain ya yang kemudian menggunakan bahasa Melayu. Itu pun juga tidak terlepas dari pengaruh beliau. Nah, ini GKJ Margoyudan, nanti kapan-kapan teman-teman bisa main ke sana untuk mengetahui gereja pertama di Surakarta. Nah, lanjut. Serat Suluk Pawesi Samaria ya, seperti tadi di awal ya saya teman-teman sampaikan bahwa memang abad 19 itu karya sastra kekristenan itu sudah samar-samar ya tertangkap di dalam Serat Paramoyogo Ranggawarsita dan Serat Sumololono kemudian Dhyanu Sastro, tetapi itu tidak tidak khusus gitu, tidak secara eksplisit itu adalah karya sastra kekristenan ya. Berbeda sekali dengan 2 naskah yang dibuat oleh Bapak Xi Chong ini. Jadi misalkan Serat Suluk Pawesi Samaria dan Serat Kebatinan tadi. Nah, Serat Kebatinan itu juga akan benar-benar itu menceritakan tentang kisah Nikodemus ya. Kapan-kapan kita bisa berdiskusi tentang itu. Dan juga Serat Suluk Pawesi Samaria. Ini tentang kisah yang secara tekstual itu berdasarkan pada Injil Yohanes pasal 4 sampai 2. Jadi tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di Sumur Yakub itu. Dia di situ ada percakapan ya, nanti bisa cek di Google banyak. Itu bagaimana kisah perjumpaan si Yesus ini dengan perempuan Samaria itu menjadi obrolan yang diambil begitu dalam konsep karya sastra ini. Yang menjadi penting adalah ada 2 bagian yang saya amati ya dalam naskah ini. Yang pertama tentang air hidup dan yang kedua tentang penyembahan sejati. Nah, penyembahan sejati ini 2 hal ini yang menarik ya bagi saya karena di ruang karya sastra Suluk ya, seperti yang kita ketahui di naskah Suluk sebelumnya yang bernafaskan keislaman,
selalu ada apa ya? Misalkan kalau kita bisa bilang sinkretisme atau kita bisa bilang itu percampuran atau apa. Ini ruang-ruang yang mensandingkan dalam teori-teori baru sebenarnya adalah kontestasi wacana. Ya. Jadi antara wacana yang sudah ada, misalkan tentang penyembahan sejati gitu ya, penyembahan sejati itu konsep-konsep yang diambil sebenarnya sangat jauh. Kemudian konsep yang lain, misalkan dalam Serat Suluk Pawesi Samaria itu mensejajarkan ya bagaimana air hidup ya dalam tanda kutip dalam masyarakat Kekristenan, firman itu atau dakwah atau ayat-ayat dalam Alkitab itu dianggap sebagai air hidup. Nah, ini disejajarkan dengan Tirta Amerta. Di Tirta Amerta itu kita bisa baca di naskah-naskah sebelumnya. Amerta itu ada di Dewa Ruci, ada di Nawaruci. Mungkin lebih tua lagi kita bisa baca di Adiparwa tentang Amerta Sanjiwani dan lain-lain gitu ya. Nah, konsep Amerta dalam Samudra Mantana juga tentang bagaimana air yang menciptakan keabadian, air pelanggengan. Ini juga yang diambil digunakan itu narasinya dalam Serat Suluk Pawesi Samaria. Ruang kekristenan sebenarnya Amerta dalam Tirta Amerta di ruang Kristen itu ya Alkitab ini gitu. Jadi di dalam dialog itu, di dalam perikop ini, dialog Yesus dan perempuan Samaria ini mensejajarkan Tirta Amerta praktis ya konsepnya dalam jiwa ya, dalam Hindu, kemudian disejajarkan dengan ruang Kristen. Ini sangat menarik. Nah, kenapa saya yakin ini adalah naskah Abrahami yang kekristenan? Karena naskah ini jelas sekali menceritakan kisah-kisah itu bertemu dengan perempuan Samaria. Karena ini tidak saya temukan di ruang teologis Abrahami yang lain ya, Yahudi maupun Islam. Nah, lanjut. Nah, ini salah satu lukisan ya yang menggambarkan bagaimana Yesus itu nanti dia mencari air itu kemudian bertemu dengan perempuan Samaria yang baik hati gitu. Dia orang Samaria. Kemudian setidaknya dalam Alkitab kita bisa menemukan Samaria people itu ada dua entitas begitu. Satu dalam perumpamaan orang Samaria yang menolong orang Yahudi, dan yang kedua adalah perempuan Samaria yang memberikan air kepada Yesus itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, teksnya saya tidak akan membahas semuanya. Saya pikir nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya cuma mengambil dua bait aja, untuk nanti bisa didiskusikan ya. Nah, ini menjadi titik pentingnya, poinnya bagaimana tadi ya konsep Tirta Amerta disejajarkan dengan air hidup gitu. Dengan teks Sinom ya, pada pupuh 2 Sinom fotonya ke-5, hibabu rungono yo kaget ingsun jarane menawa sira weruha nugrahing ya. Lan weruha sira iki sapa to kang mundhut ngunjuk ing mau mesti sira nuli dadi kosok bali mangendali dan dia nyuwun ring dheweknya. Nah, wahai perempuan, jangan terkejut agar engkau tahu anugerah Tuhan, supaya engkau tahu siapa yang meminta minum, nanti kau pasti akan berbalik memohon kepadanya. Lanjut di pot ini harusnya ke-6 ya. Banjur sira pinaringan tirta merta kang sejati. Mangkono werning basa wiyose sabda Nabi prasasmita kang ingin nugroho saking yang agung, tegesnya kaslametan pangapunten lawan urip tripakara karancut aran nugroho. Jadi ini menarik ya, karena dia masih menggunakan idiom-idiom yang sangat Hindu sebenarnya, tapi sangat lekat dengan masyarakat Jawa klasik. Misalkan idiom yang widi ya, kemudian ini Tirta Amerta, bagaimana pada naskah ini ya, yang berangkat dari Alkitab itu, Serat Suluk Pawesi Samaria itu memberikan penafsiran baru bahwa
nanti kamu akan diberi tirta amerta yang sejati, gitu ya. Mangkono werdining basa. Itulah ucapannya ini ya, inti dari sabda-sabda Jeng Nabi. Ini yang dimaksud, nanti teksnya aja nyebut Jeng Nabi Isa, gitu. Tapi sebenarnya juga membicarakan Isa dalam konsep kekristenan. Nah, kemudian konsepsinya tentang keselamatan, pengampunan, dan hidup, gitu. Jadi 3 hal ini bahasa yang sangat dekat dengan teologis kekristenan. Jadi dalam pupuh kedua, bait ke-5 dan ke-6 ini sangat menarik ya kita amati, bahwa ruang-ruang kekristenan itu membuat wacana baru di dalam kesusastraan Jawa, yang dia masuk melalui kebudayaan yang sudah stabil, begitu ya. Kebudayaan sudah ada di Jawa. Sebenarnya ini juga yang terjadi ketika kita teman-teman membaca teks suluk dalam naskah keislaman, gitu. Jadi idiom-idiom Hindu itu belum hilang. Di dalam Jawa Kuna pun seperti itu. Jadi konsep Jawa Kuna itu seperti hanya memasukkan teks-teks Sanskerta, kemudian konsep Hindu yang kadang-kadang kita menganggapnya tidak begitu matang, gitu ya. Tapi itu ada dan lahir. Kadang-kadang sering juga disebut dengan Kabuddha. Jadi konsep teologis yang bernafaskan Hindu Buddha, tetapi dia agak berbeda, begitu. Nah, ruang-ruang kekristenan ini menarik ya kita amati, bahwa perjalanan masyarakat Jawa tentang teologis itu ternyata berkesinambungan lintas lintas zaman, begitu, perkembangan zaman, termasuk ke dalam ruang-ruang teologis. Lanjut. Jadi sebagai simpulan ya, nanti banyak diskusi aja, bahwa karya sastra Jawa, gitu ya, yang bernuansa kejawen Kristen setidaknya secara masif dimulai akhir abad ke-19 sampai abad ke-20, begitu. Nah, karena kita bisa melihat ya, pada masa-masa ini mulai diterjemahkannya Alkitab ke dalam bahasa Jawa, begitu ya. Kemudian ada proses-proses kabaran Injil, ada tokoh-tokoh lokal yang mulai banyak. Nah, di situ memberi sumbangan pengetahuan bahwa ruang-ruang teologis dalam Keli dan sastra itu tidak hanya diisi oleh teologis Hindu, Buddha maupun Islam, tapi Kristen sendiri juga ternyata ada, gitu, dalam kesusastraan Jawa yang tidak bisa kita nihilkan, gitu. Jadi ruang-ruang ini ternyata saling berebut wacana ya. Jadi kadang-kadang kesimpulannya, sebagai simpulan itu menarik ya untuk didiskusikan. Sebenarnya masyarakat Jawa ini memot-amot semuanya, begitu ya. Atau sebenarnya Jawa itu tetap punya ruang teologisnya sendiri, gitu. Sedangkan konsep Hindu, Buddha, Islam, Kristen itu sebagai mungkin sampiran ya, ruang administratif beragama, tetapi dalam konsep kehidupannya setidaknya sampai abad ke-19 dan awal modernisasi ya, mungkin sekarang pun mungkin berubah juga ya, mungkin cara beragama orang Jawa yang sudah masif ya, identitas keagamaannya sudah masif secara administratif, tapi kita masih bisa menemukan praktek-praktek spiritualitas ya dalam bentuk lain di dalam kebudayaan Jawa. Nah, saya pikir itu diskusi paparan saya, semoga cukup memantik banyak pertanyaan, dan kita tanya jawab aja nanti dibantu sama Mas Franky. Kalau yang bisa saya jawab. Kalau tidak, mungkin ya teman-teman nanti saya tawarkan untuk membantu PR. PR.